Cio, sorry ya gitu. Kayak selama kamu umur 0 sampai 3, ayah kayak nggak peduli sama Cio gitu. Halo sahabat-sahabatku para noise. Balik lagi akhirnya kita pengen sharing tentang gimana nih ya kalau ngomongin orang ini nih. Mau mulai dari mana bingung gitu. Mau mulai dari masa lalunya yang kayaknya udah lumayan banyak orang tahu gitu. Banyak cerita-cerita pengalaman pribadi yang sama gitu. Dan waktu itu gue juga pernah curhat sama orang ini tuh sampai nangis. Waduh. Itu kapan? Oh iya. Itu sampai nangis, curhat nangis berdua itu kayak orang goblok sih. Ya udahlah nggak usah lama-lama aja, langsung ya kita sambut atau kita sapa dengan meriah. Uus. Ya. Kamu kita. Ya. Uas. Ya. Aduh. Tapi gue sadar sih kalau misalnya gue bukan orang yang pernah berdosa dan orang yang pernah melakukan kesalahan besar di hidupnya, gue juga nggak bakal bisa nyentuh lu sih, like. Iya benar. Dari situ penerimaan itu ya. Iya. Jadi nggak bisa kayak lu tidak pernah punya masalah terus lu nasehatin temen lu yang punya masalah. Itu nggak bisa. Itu logika sederhananya aja deh. Oke, sebentar tahan dulu. Kita tetap harus kenalan dulu karena siapa tahu ada yang nggak tahu Uus ini siapa sih gitu. Uus ini apa sih gitu. Kan awal mulai karir stand up comedy. Kita rewind dikit ya. Masih stand up nggak sekarang? Masih. Tapi dengan apa? Dengan media yang berbeda gitu. Karena kan stand up kan keresahan. Jadi keresahan gue ngeliat tuh kayaknya sekarang si Uus nih nggak dari keresahan doang, nggak dari stand up comedy doang, dia bikin konten, dia bikin tulisan. Gimana ya, like kalau misalnya gue bilang tuh dari dulu ke teman-teman gue, jangan pernah jadikan komedi apalagi stand up itu sebagai bentuk terakhir, form terakhir. Jadi kayak evolution ultimate dari Digimon gitu. Kayak War Greymonnya, bukan. Menurut gue stand up comedy itu adalah basic komedi yang nantinya lu mau bikin sketsa, lu mau bikin talk show, lu mau bikin acara lu sendiri, semuanya berasal dari situ. Bahkan lu bisa bikin drama. Dan kebanyakan dari anak-anak stand up comedian dari luar negeri, skrip ya. Ya, karena pematahan bikin orang ketawa dan bikin orang nangis itu tipe gitu. Jadi tekniknya ada sama. Callback, ada apa? Emang iya sih di skrip gitu. Pematahan asumsinya, pematahan premisnya bisa jadi ketawa itu buat stand up comedian. Kalau buat drama tinggal dibikin sedih. Bikin sedih gitu. Gue melakukan apa yang gue biasa lakukan zaman dulu, kayak misalkan kayak keresahan kita sama. Coba lu dulu. Kayak misalkan kayak gue bercanda. Gue bercanda di tongkrongan gitu. Kayak tadi gue baru datang langsung bercanda lah gitu kan. Langsung ngomongin hal-hal serius terus tiba-tiba kayaknya terlalu deep nih, bercanda dikit kali ya gitu. Kayak bercanda segala macem. Ada kalanya gue dibilangnya udah sih Us bercandanya, orang gak ada duitnya. Di tongkrongan mah santai aja kali gitu. Ada yang pernah ngomong gitu. Dianggap lu kayak lagi apa gitu, coba materi atau apa gitu. Padahal mereka juga tahu kalau sebelum gua terkenal gua melakukan itu gitu. Jadi kayak apakah terkenal itu adalah menjadi sebuah blessing? Iya. Tapi keras juga sih memang. Tapi di sisi lain gua jadi dituduh dengan hal-hal yang tidak gua lakukan gitu. Gua melakukan itu karena gua dapat banyak materi gua karena gua sering bercanda random. Di tongkrongan. Simpen gitu kan. Kesimpen, gua catat. Bener catat. Gitu, karena menurut gua respon yang paling alami adalah respon orang-orang yang di tongkrongan. Karena mereka tiap hari ketemu kita gitu. Betul. Kalau sampai teman-teman tongkrongan ketawa, berarti kalau di panggung kali 2 gitu lah. Betul. Kali 2. Betul. Karena kesana memang pengen ngelucu dan orang yang gak kenal kita malah secara personal. Iya. Nah sebelumnya gue akan, kalau belum pernah dengerin, gue ada 3 babak nanti. Babak pertama tadi perkenalan udah kita lewatin. Babak kedua adalah ada gak di sini yang mau lo share kesalahan atau keteledoran yang dulu pernah kita lakukan, yang pengen kita share ke orang-orang, jangan kayak gitu lagi gitu. Kalau misalnya ada yang belum pernah lo buka, bagus. Kalau udah ada diulang juga nggak masalah. Tapi yang kalau bisa lo jangan kayak gini gitu. Hal simpel boleh, hal berat boleh, bebas. Nah itu, babak ketiga itu adalah penebusannya. Oke, itu paling berat karena gue tidak pernah merasa kalau lu jangan menghindari masalah gitu. Gue waktu itu sempat kayak
gimmick tuh perlu dia bilang gitu. Kayak apa namanya, lu terlalu frontal segala macam, lu nggak bakal pernah dapat brand, lu nggak bakal dapat orang-orang yang mau kerja sama lu. Gue pernah dibilang begitu juga. Terus gue bilang kayak, tapi nggak tahu kenapa gue bilang kayak, emang yang gue incer bukan kaya lah gitu. Kalau misalnya gue pengen kaya cepet ya afiliator. Aduh. Ya, enggak, cuman maksud gue adalah gue sudah terlanjur nyemplung ke sini dan gue ngerti kesenian komedi dan kesenian hidup intinya. Sampai akhirnya lu tahu nggak, Lek? Gue pernah punya statement soal sesuatu. Soal waktu itu lagi zaman Covid, gue ngomongin apa gitu intinya. Terus tiba-tiba Om Deddy ngabarin gue, mau nggak lu kerjasama sama brand ini? Kita nggak bakal ngatur. Lu mau nge-tweet apa? Tapi ini ada duitnya gitu. Dan ini intinya adalah campaign ini adalah buat bantu orang juga kok. Gitu. Terus kayak, jadi gue nggak harus lihat briefing, enggak. Lu tweet yang biasa, lu tweet aja, lu tunjukin siapa diri lu aja gitu. Anjing. Jadi matain orang-orang yang bilang lu harus gimmick biar dapet brand. Iya, tapi orang-orang itu nggak kuat dengan kondisi kalau sebelum ketemu itu. Kita harus ngerasain diremehin orang, direndahkan orang gitu, nggak dipercaya orang, nggak dipercaya sama orang gitu. Jadi ketika lu nanya sama gue kesalahan apa yang mungkin gue sesali, mungkin adalah ketika itu impactnya yang tidak gue sadari adalah impactnya ke anak istri gue. Oke. Ya karena sejujurnya Lek, gue kehilangan momen anak gue dari 0 tahun sampai 3 tahun Lek. 0 sampai 3. 0 sampai 3. Gue kehilangan momen sama anak gue. Itu era-era awal itu ya. Boykot. Era TV, era boykot. Gitu. Waktu gue lagi jaya-jayanya itu pas. Itu benar-benar sep gitu ya. Iya, itu pas bini gue lagi hamil. Gitu. Dan ketika anak gue lahir, itu aja gue udah dihujat-hujat sama orang. Terus kayak stasiun TV pengennya gue menutupi hamil di luar nikah gue. Oke. Sedangkan gue tahu nggak mungkin orang segoblok itu. Iya, gitu. Jadi gue ngomong, gue dimarahin sama pihak TV-nya. Terus ada brand yang marahin gue juga. Terus kayak gue bilang kayak, ya udah tapi ini adanya begini gitu. Harus mereka untuk nutupin ya. Jadi kayak saat 3 tahun itu tuh gue banyak debat sama orang di sosmed. Gue banyak debat sama orang di luar rumah tangga gue. Gue nggak punya teman yang teman yang buat sharing, karena saat itu gue banyak kejauh sama teman-teman gue karena gue ke syuting gue dari pagi ke pagi gitu. Jadi kayak semuanya gue hadapin sendiri, semuanya gue tackle sendiri. Waktu gue di boykot juga teman-teman gue nggak speak up atau nggak belain gue juga nggak apa-apa kata gue. Apalagi kalau misalnya ada yang bilang itu offside sih apa segala macam, gue terima gitu karena gue tahu impactnya itu adalah ke anak stand up komedian lain gitu. Jadi dicap gitu ya? Iya, jadi teman gue dituduh sama seperti gue. Di kolom komentar mereka yang indah-indah aja, tiba-tiba masuk gitu tiba-tiba kayak ini kayaknya dia punya materi-materi penghinaan agama lagi nih gitu. Jadi kan gue ngerasa kayak anjing ya, segininya gitu udah bini sama anak gue kena gitu, gue bisa handle, gue tenang banget. Jadi malah menurut gue yang dari atas tuh masuknya ke tempat lain. Maksudnya oke, lo tenang, gue tau lo bakal tenang. Coba kalau kena orang-orang yang gak lo pikirin, gitu baru lo Dan ini gue mungkin baru omongin di sini ya. Syuting di Rumpi waktu itu kondisi udah agak reda lah. Gue diundang. Ini tahun berapa nih? 2018 kayaknya. 2018 setahun lah setelah momen itu. Terus kayak gue ngobrol sama Kartika Putri. Waktu itu Kartika Putri belum nikah tuh sama yang Ustadz itu tuh. Terakhir lah gue ketemu sama dia, akhirnya dia nikah gitu. Terus dia ngomong gini ke bini gue. Dia ngomong tegas banget. Kartika, gue kasih tahu sama lu. Kartika juga lagi namanya Kartika juga. Kartika, gue kasih tahu sama lu ya. Si anjing ini, dia nunjuk ke gue nih, Kartika Putri. Si anjing ini dapat masalah segininya, gue rasa dia bisa handle karena gue tahu dia orangnya nggak banyak pikiran gitu. Maksudnya orang kayak orang ini tuh ngerasa tiap ada masalah ya ini proses hidup gitu. Tapi tahu nggak kenapa masalah ini ada gitu? Itu buat nguji lu, tahu Kartika. Wah. Gitu. Lu banyak orang yang nuduh lu kalau lu suka sama karena karirnya. Iya, karena harta apa segala macam gitu. Dan selama setahun dari boykot itu sampai gue syuting itu tuh Kartika sudah menjadi istri yang sangat solehah gitu di depan mata gue. Dia tidak pernah ngomongin soal uang, tidak pernah ngomongin soal karir, gimana kita hidup, semuanya dicukupi sama dia. Baru diuji ya untuk publik.
Das gitu. Gue kira gue ketika gue miskin gue nggak dapat ngewe gitu. Oke. Ternyata masih. Malah double karena gue tahu lu stres gitu. Malah servisnya double. Rilis Jadi stres gitu. Iya. Iya. Karena kita mau main nggak punya uang, kita mau liburan nggak punya uang gitu. Jadi ya udah kita explore seks aja gitu. Kita mau ngapa-ngapain gitu. Mumpung lu juga banyak nganggur gitu. Jadi cosplay lah apa iya, jadi kayak kenapa gue sayang banget sama dia karena yang gue cuma lihat-lihatan doang sama bini gue saat itu, like. Gue cuma lihat-lihatan doang. Gue kayak thank you ya. Dalam kayak dia paham kalau gue lagi ngomong dari mata gue tuh kayak thank you ya gitu. Terus dia bilang kayak dia gitu aja gitu. Iya Kak gitu. Aku juga setahun ini juga nggak mikir apa-apa kok gitu. Terus kayak pas pulang tuh kita ngobrol kayak ya kamu kalau ada orang ngomongin kayak apa soal aku, soal bagaimana orang dulu nuduh aku cuma suka atau sayang sama kamu karena harta kamu gitu. Dia bilang kayak aku tuh nikahin kamu tahu gitu, bukan nikahin harta kamu tahu gitu. Banyak orang kaya dulu yang mau nikahin aku gitu, tapi siapa sih yang mau ngedidik aku gitu. Aku tuh nggak punya orang tua dari SD, dia bilang gitu. Gue tuh broke home dari SD, tapi lu mau di tengah-tengah lu syuting, di tengah-tengah lu nyari nafkah buat gua, hujatan orang, lu tuh masih mau ngedidik gua gitu. Gimana cara nerima begini, gimana cara ngadepin ini gitu. Terus gue dari situ rasa bersalah gue muncul like gitu. Kayak anjing nih orang baik banget ya sama gue gitu. Anjing nih orang segini nih sama gue ya gitu. Terus dia dapat impact dari apa yang gue coba lakuin buat orang lain like. Maksudnya gue tuh speak up soal buat banyak orang gitu. Gue speak up buat banyak orang gitu. Tapi dia kena impactnya, bukan lu yang kena gitu kan. Ibaratnya perjuangan lah, kayak kita pejuang. Harusnya gue yang dibunuh Belanda nih, kok malah gitu kan. Orang-orang yang dulu dukung gua, thank you bang udah speak up, thank you bang sudah mewakili, thank you bang inilah komedian yang sebenarnya apa segala macam. Gak ada yang nolong gua lek. Yang nolong gua bini gua. Yang kena akibatnya lagi. Iya. Yang tiap kali dia jalan kemana, itu kan istrinya penista. Itu kan tatapannya seperti itulah gitu. Itu rasa bersalah gue kayak gue sampai apa ya, sampai gue pengen ngelurusin itu semua. Gue banyak debat di sosmed. Netizen di mana gue samperin. Oh, yang lapangan basket ya? Iya, gue sempat. Itu salah satunya. Itu salah satunya. Gue sering banget gitu. Dan bini gue tuh selalu menangis ketika gue melakukan itu gitu. Gue nggak butuh lu untuk nunjukin ke orang kalau lu bener gitu. Udah cukup gue aja yang tahu gitu. Lu tuh udah jadi suami yang baik buat gue, dan itu udah cukup. Lu nggak butuh ngebuktiin apa-apa keluar gitu. Terus gue bilang kayak nggak, Bunda udah kelewatan orang ini gitu. Ya udah biarin aja, toh yang diomongin nggak bener kok gitu. Karena posisi gue lagi dalam posisi bersalah, jadi orang ngefitnah gue tuh semuanya jadi bener. Tuduhan orang semuanya jadi bener gitu. Orang mau ngomongin nge-spill gue apapun itu jadi bener gitu. Jadi orang tuh bisa ngebuat cerita. Ya lu pengen benerin itu, dan yang tahu itu bener istri lu tahu. Iya. Ya udahlah, nggak perlu nggak usah diurusin, nggak usah diklarifikasi lah. Asli lah. Maksud gue, tapi kayak di sisi lain kayak gue ingin menutupi rasa bersalah gue gitu sama lu gitu, tapi dengan cara gue yang semakin salah, ngerti nggak? Oh, berarti apa itu ya, dari Seven Deadly Sins? Ego ya berarti ya, itu masuk ke ego ya? Iya, itu greed, itu maruk. Iya, greed, wrath, pride. Oh, wah, anjing semuanya hampir ya. Iya, gue makanya gue bilang kalau mau dosa jangan maruk. Gue selalu ngomong gitu ke teman gue, dan itu malah lu yang kena ya. Dan itu gue ngerasa kayak anjing, ini gue maruk banget sama dosa. Gue bilang gitu. Anjing, udah mah gue ngejaga pride gue ngejaga keluarga gue jadi maruk kan, pengen semuanya dijaga. Iya bener. Terus gue dalam kondisi marah, gue pengen mukulin orang. Gue bilang gitu. Kayak apa ya? Banyak orang yang juga gue jadinya juga ketrigger juga gara-gara karena terlihat gue main sama artis lain, jadi seolah-olah tuh gue berada di level yang sama. Padahal dari proses hidup gue beda, gue dari jalanan bro. Yang lain pakai UITE, lu mah sama UUS aja gitu. Itu 3 tahun, makanya gue tidak komunikasi sama anak gue. Gue nggak tahu growingnya gimana. Gue tahu ngeliat anak gue bisa manggil gue ayah, itu anjing like. Gue pernah nangis bro depan Cio. Gue di ruang tamu. Di ruang tamu gue berdua doang sama anak gue. Gue menyadari kalau segede apapun nanti dia gitu, maksudnya sesayang apapun nanti dia, dan dia dewasa gitu, gue pasti bakalan yang dibenci. Nomor 1 adalah ayah gitu. Nomor 2 adalah gue. Gue pernah nangis bro depan Cio. Gue di ruang tamu. Di ruang tamu gue berdua doang sama anak gue. Gue menyadari kalau segede apapun nanti dia gitu, maksudnya sesayang apapun nanti dia, dan dia dewasa gitu, gue pasti bakalan yang dibenci. Nomor 1 adalah ayah gitu.
Soalnya dia bakalan banyak sharingnya sama ibunya gitu. Dan kita sebagai orang yang jarang ada di rumah pasti banyak disalahin gitu. Gue bilang kayak jangan terlalu sayang gitu. Terus ada momen gue berdua doang, bini gue lagi cabut sama temennya gitu. Terus kayak Cio, sorry ya gitu. Kayak selama kamu umur 0 sampai 3, ayah kayak nggak peduli sama Cio gitu. Itu hal yang Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.